Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Feby Fajriatul Anisa, NIM 1814080031 dari jurusan Tadris IPA Fisika UIN Imam Bonjol Padang dengan mata kuliah Metodologi Penelitian dan dosen pengampuh Ibu Dr. Milyasari SPD MSI. Pembahasan yang akan saya bahas pada kesempatan kali ini yaitu tentang bab 5 kesimpulan. Pembahasan pertama yaitu tentang cara menyusun kesimpulan. Menurut KBBI, kesimpulan ialah keputusan yang diperoleh berdasarkan metode berpikir induktif dan deduktif dari suatu pembahasan maupun gagasan. Kesimpulan penelitian adalah pernyataan singkat tentang hasil analisis deskripsi dan pembahasan tentang hasil pengetasan hipotesis yang telah dilakukan pada bab sebelumnya. Kesimpulan berisi jawaban-jawaban atas pertanyaan yang diajukan pada bagian rumusan masalah. Keseluruhan jawaban hanya terfokus pada ruang lingkup pertanyaan dan jumlah jawaban disesuaikan dengan jumlah rumusan masalah yang diajukan. Tipe kesimpulan penelitian. Yang pertama, penyimpulan langsung adalah penyimpulan yang di dalamnya kita secara langsung bergerak dari suatu premis tunggal menuju suatu kesimpulan. Penyimpulan langsung berakhir hanya dalam suatu proposisi baru dan bukan dalam suatu kebenaran baru. Misalnya, semua peserta didik di kelas 10 MIPA 3 memiliki gaya belajar audiotif. Simpulannya, semua peserta didik satu kelas yang memiliki gaya belajar audiotif adalah kelas 10 MIPA 3. Yang kedua, penyimpulan tidak langsung adalah penyimpulan yang di dalamnya kita memperoleh suatu kesimpulan dari dua atau lebih premis. Disebut tidak langsung karena penyimpulan ini diperoleh dengan media yang disebut term atau term tengah. Contoh, bilangan prima adalah bilangan yang habis dibagi 1 dan bilangan itu sendiri. 5 adalah bilangan yang habis dibagi 1 dan bilangan itu sendiri. Maka 5 adalah bilangan prima. Hukum-hukum yang berlaku untuk penyimpulan tidak langsung adalah: yang pertama, jika premis benar, maka kesimpulan juga benar. Jika premis salah, maka kesimpulan dapat salah tetapi dapat juga benar. Jika kesimpulan salah, maka premis juga salah. Jika kesimpulan benar, maka premis dapat juga benar, tetapi dapat juga salah. Tujuan dari penulisan kesimpulan adalah untuk memberikan kesempatan dan informasi kepada para pembaca guna mengetahui secara cepat tentang apa hasil akhir yang diperoleh dari penelitian yang telah dilakukan. Ciri-ciri kesimpulan. Yang pertama, menyatakan kembali kalimat tesis atau pernyataan atau teori yang didukung oleh argumen yang dikemukakan dalam sebuah karya, tetapi tidak menggunakan kata-kata yang persis. Yang kedua, menyatakan kembali kalimat topik penelitian dari paragraf yang telah dikembangkan tetapi tidak menggunakan kata-kata yang persis. Yang ketiga, jika sesuai, itu menyatakan pendapat, membuat prediksi, atau memberikan solusi. Yang keempat, diakhiri dengan pernyataan yang meringkas esai. Yang kelima, menggunakan kata transisi ringkasan, yaitu dengan kata lain, singkatnya, ringkasnya, kesimpulannya, dan karena itu, untuk memberi isyarat kepada pembaca bahwa ide-ide tersebut akan berakhir. Cara membuat kesimpulan. Yang pertama, kesimpulan penelitian berisi jawaban untuk pertanyaan yang diajukan pada rumusan masalah penelitian, biasanya berada pada bab 1. Yang kedua, kesimpulan penelitian berkaitan dengan tujuan penelitian, hipotesis penelitian, dan hasil penelitian. Yang ketiga, kesimpulan penelitian bukan ringkasan atau intisari dari suatu penelitian, tetapi merupakan kaitan logis dari konsep berpikir deduktif ke arah generalisasi. Dan yang terakhir, kesimpulan penelitian bukan kesimpulan statistik. Unsur-unsur dalam penarikan kesimpulan. Yang pertama, dalam kesimpulan, penulis harus dan hanya menjawab masalah dan tujuan penelitian yang telah dirumuskan pada pendahuluan. Yang kedua, penulis harus membedakan dugaan, temuan, dan apa
kesimpulan hasil studi. Yang ketiga, pernyataan kesimpulan harus dilakukan secara cermat dan hati-hati. Yang keempat, kesimpulan dapat memuat uraian yang lebih luas dan mudah dibaca, tetapi bukan dalam bentuk kalimat-kalimat pendek yang diberi nomor urut yang terkesan menjadi ringkasan hasil penelitian. Yang kelima, dalam menarik kesimpulan, penulis harus kritis dengan memperhatikan apakah kesimpulan yang dibuat dapat diartikan lain. Yang keenam, tulislah kesimpulan dalam 1 atau 2 paragraf. Yang ketujuh, untuk pola rangkaian penelitian, kesimpulan diartikan juga pada setiap subjudul penelitian. Yang kedelapan, untuk kesimpulan umum, penulis harus memberikan pernyataan yang jelas yang berkaitan dengan kebaruan yang diajukan dalam pendahuluan. Yang kesembilan, kebanyakan pembaca langsung menoleh ke bagian kesimpulan ketika mereka membaca suatu artikel berkala. Yang kesepuluh, dalam membuat kesimpulan hanya ada satu kesimpulan untuk satu hipotesis. Yang ke-11, dalam kesimpulan harus menjawab terhadap masalah yang dirumuskan. 12, kesimpulan harus konsisten dengan masalah yang dirumuskan dan yang ingin dijawab, tujuan dan manfaat penelitian, hipotesis, hasil penelitian dan pembahasan. 13, kesimpulan penelitian bukan ringkasan atau intisari tetapi merupakan kaitan logis dari konsep berpikir deduktif ke arah generalisasi. Dan yang terakhir, menguraikan kesimpulan penelitian bukan kesimpulan sistematis. Contoh dari kesimpulan dengan judul Pengaruh Metode Eksperimen terhadap Prestasi Belajar IPA Siswa Kelas 4 SD Negeri 3 Purbalingga. Dengan tujuan penelitiannya untuk mengetahui pengaruh penggunaan metode eksperimen terhadap prestasi belajar IPA siswa kelas 4 SDN Negeri 3, Purbalingga, Lor. Dapat dilihat kesimpulannya sebagai berikut. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, dapat disimpulkan bahwa penggunaan metode eksperimen dalam pembelajaran memberikan pengaruh positif terhadap prestasi belajar IPA siswa kelas 4 SD Negeri 3 Purbalingga, Lor. Hal tersebut dapat ditunjukkan dengan hasil uji hipotesis yang menunjukkan bahwa nilai signifikansi yang diperoleh sebesar 0,036 lebih kecil dari taraf signifikansi 0,05. Selain itu, juga dapat dilihat dari rata-rata hasil post-test, yaitu dengan menggunakan metode eksperimen sebesar 79,3 dengan nilai tertinggi 96 dan nilai terendah 56. Sedangkan dengan penggunaan metode konvensional sebesar 71,86 dengan nilai tertinggi 96 dan nilai terendah 44. Selanjutnya, implikasi dan saran. Implikasi berfungsi membandingkan antara hasil penelitian yang lalu dengan hasil penelitian yang baru dilakukan. Macam-macam dari implikasi ada 3. Yang pertama, implikasi teoritis. Pada bagian ini, peneliti menyajikan gambar lengkap mengenai implikasi teoritika dari penelitian ini. Bagian ini bertujuan untuk meyakinkan penguji pada mengenai kontribusi terhadap ilmu pengetahuan dan teori-teori yang digunakan untuk memecahkan masalah penelitian, tetapi juga implikasinya bagi teori-teori yang relevan dengan bidang kajian utama yang disajikan dalam mode teoritis. Yang kedua, implikasi manajerial. Pada bagian ini, peneliti menyajikan berbagai implikasi kebijakan yang dapat dihubungkan dengan temuan-temuan yang dihasilkan dalam penelitian ini. Implikasi manajerial memberikan kontribusi praktis bagi manajemen. Yang ketiga, implikasi metodologi. Bagian ini bersifat operasional dan menyajikan refleks penulis mengenai metodologi yang digunakan dalam penelitiannya. Selanjutnya, saran. Saran adalah suatu yang diberikan kepada pembaca yang didasarkan kepada pembaca atas hasil temuan dalam studi yang telah dilakukan dan bukan berupa pendapat atau tinjauan idealis pribadi peneliti. Saran hanya berisi rekomendasi yang dirumuskan oleh peneliti
namun bukan untuk menjawab permasalahan dalam pokok penelitian. Saran dirumuskan berdasarkan penelusuran yang menurut penulis dapat bermanfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan berdasarkan kedekatan objek. Saran yang diajukan hendaknya saran yang konstruktif dengan mengacu kepada terpenuhinya beberapa persyaratan saran yang baik, antara lain yang pertama, diuraikan secara singkat dengan bahasa yang jelas, mempunyai sasaran objek yang jelas yang memiliki otoritas penerapan, disertai dengan tindakan operasional yang memungkinkan dapat dilakukan, disertai dengan kriteria indikator keberhasilan dan berupa imbauan untuk melakukan penelitian yang sejenis yang menekankan pada pendalaman. Contoh dari saran yaitu dengan judul skripsi pengaruh penggunaan metode eksperimen terhadap prestasi belajar IPA siswa kelas 4 SD Negeri 3 Purbalinggalor, yaitu sarannya berdasarkan kesimpulan hasil penelitian di atas, maka peneliti mengajukan saran bagi guru sekolah dasar sebagai berikut. Yang pertama, penggunaan metode eksperimen dalam mata pelajaran IPA hendaknya dapat dikembangkan lebih lanjut untuk meningkatkan prestasi belajar siswa. Yang kedua, diperlukan persiapan yang matang dalam penerapan metode eksperimen ini agar sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai. Yang ketiga, metode eksperimen tidak dapat berdiri sendiri dan tidak semua materi dapat diterapkan dengan metode ini, sehingga guru perlu mengkombinasikan dengan berbagai metode lain sebagai pendukung dan pandai dalam memilih materi yang cocok dengan metode eksperimen. Sekianlah pembahasan dari saya, terlebih dan terkurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.